Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Jendela Istana Garuda TV. Pemirsa, pemerintah menargetkan sebanyak 130 juta masyarakat menerima manfaat program Cek Kesehatan Gratis atau CKG pada tahun 2026. Program yang dijalankan di berbagai fasilitas kesehatan ini menjadi bagian dari upaya memperluas akses pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melalui layanan khusus bagi para pengemudi pada momentum arus mudik. Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus diperluas sebagai salah satu upaya pemerintah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar. Program ini menjadi bagian dari rangkaian kebijakan kesehatan publik yang menempatkan pemeriksaan kesehatan sebagai langkah awal pencegahan penyakit. Perkembangan program ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar kantor staf Presiden bersama Badan Komunikasi Pemerintah mengenai pembaruan pelaksanaan program hasil terbaik cepat serta persiapan arus mudik Lebaran. Dalam kesempatan itu, pemerintah memaparkan capaian serta rencana pengembangan layanan CKG. Sepanjang tahun 2025, program CKG berhasil menjangkau sekitar 70 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Angka ini menunjukkan besarnya minat masyarakat terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara gratis. Selanjutnya, pemerintah meningkatkan target penerima manfaat pada tahun 2026. Program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 130 juta masyarakat atau hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Dalam tahapan pelaksanaan awal tahun ini, layanan CKG telah melayani lebih dari 10,5 juta peserta selama periode Januari hingga Februari 2026. Layanan ini dilaksanakan di 9.543 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Untuk memperluas jangkauan program, pemerintah menyiapkan peningkatan kapasitas layanan kesehatan. Sekitar 10.300 puskesmas akan dilibatkan dalam pelaksanaan CKG dengan dukungan dari 66 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam koordinasi program. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menjelaskan, pelaksanaan CKG juga menghasilkan sejumlah temuan penting terkait kondisi kesehatan masyarakat. Salah satu temuan yang menonjol muncul pada kelompok anak sekolah yang menunjukkan berbagai persoalan terkait gaya hidup dan kebersihan. Adapun pada tahun 2026 ini targetnya adalah 130 juta orang. Jadi kalau nanti tercapai totalnya 200 juta dua tahun 2025-2026. Hingga Maret 2026, ini update-nya teman-teman. Jumlah yang mendaftar untuk mendapat layanan CKG adalah 13.826.978 orang. Ini yang mendaftar ya. Dan yang sudah melaksanakan CKG atau menerima manfaat sebanyak 13.051.027 orang. Pada Januari hingga Februari 2026, program CKG telah melayani 10.563.593 orang peserta di 9.543 puskesmas yang tersebar di 514 kabupaten kota. Selain memperluas layanan di fasilitas kesehatan, program CKG juga dijalankan dalam momentum arus mudik dan arus balik. Pemerintah menargetkan para pengemudi sebagai salah satu kelompok yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan. Berdasarkan data hingga 9 Maret 2026, sebanyak 338 pengemudi bus telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program CKG. Pemeriksaan ini dilakukan di 16 lokasi yang mencakup pool perusahaan otobus serta terminal di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Melalui perluasan layanan dan peningkatan jumlah penerima manfaat, pemerintah berharap program CKG dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya lebih dini. Dengan demikian, langkah pencegahan dan penanganan kesehatan dapat dilakukan secara cepat sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih serius. Pemerintah menempatkan keselamatan jemaah haji Indonesia sebagai fokus utama dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji. Presiden Prabowo Subianto mengarahkan seluruh langkah persiapan agar berorientasi pada perlindungan warga negara yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Arahan ini disampaikan Presiden kepada jajaran pemerintah agar setiap tahapan penyelenggaraan haji mempertimbangkan faktor keamanan secara menyeluruh. Negara dipandang memiliki tanggung jawab untuk mendampingi serta memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah haji dengan aman. Seiring dengan itu, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi kemungkinan perubahan situasi di kawasan Timur Tengah. Langkah antisipatif ini dilakukan karena dinamika geopolitik di wilayah ini dapat mempengaruhi jalur perjalanan dan keamanan jemaah.
Dalam perencanaan awal, keberangkatan kelompok terbang pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 22 April 2026. Jadwal ini tetap mengacu pada kondisi keamanan kawasan, sehingga pelaksanaannya akan terus dipantau secara cermat. Selanjutnya, pemerintah akan membahas berbagai opsi penanganan bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Pembahasan ini mencakup kemungkinan tetap menjalankan keberangkatan sesuai rencana atau menunda perjalanan apabila situasi keamanan dinilai beresiko. Keputusan akhir mengenai penyelenggaraan haji akan mempertimbangkan sejumlah faktor penting, diantaranya perkembangan kondisi keamanan internasional serta berbagai masukan dari kementerian dan lembaga terkait. Dalam proses koordinasi ini, Kementerian Haji juga bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau perkembangan situasi global. Salah satu pertimbangan yang muncul adalah kemungkinan imbauan penundaan perjalanan jika kondisi belum dinilai aman. Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji, itu yang paling penting. Jadi siapkan berbagai skenario, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji. Sebagai bagian dari langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan setidaknya 4 skenario keberangkatan jemaah. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan agar pesawat tidak melintasi wilayah yang berpotensi memiliki resiko keamanan. Beberapa alternatif jalur perjalanan yang dikaji antara lain rute melalui jalur selatan maupun rute yang melewati wilayah Afrika. Pilihan ini muncul sebagai upaya menghindari kawasan yang berpotensi terdampak ketegangan politik. Selain pengalihan jalur penerbangan, pemerintah juga menyiapkan kemungkinan penundaan keberangkatan jemaah apabila kondisi keamanan tidak memungkinkan. Skema ini pernah diterapkan pada masa pandemi COVID-19 sebagai langkah perlindungan bagi jemaah. Dalam seluruh pertimbangan ini, pemerintah menempatkan keselamatan jemaah sebagai hal yang paling utama. Faktor biaya tidak menjadi dasar utama pengambilan keputusan karena perlindungan terhadap warga negara menjadi prioritas tertinggi. Pemirsa, berakhirnya tayangan tadi menandai akhir perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyimak Jendela Istana. Jangan lupa saksikan kembali esok di jam yang sama hanya di Garuda TV. Saya Dede Octavia, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.